Kembali lagi sobat-sobat di channel Lazi dan Film, kita mulai saja. Kehilangan cinta masa kecilnya, memutuskan dirinya untuk mengkloning kekasihnya itu. Lalu kemudian sel hasil kloningan itu dikandungnya sendiri, hingga ia pun melahirkan dan membesarkan hasil kloningan dari kekasihnya itu. Meski statusnya sudah menjadi ibu, namun ia menganggap bahwa anaknya itu adalah kekasihnya yang sangat ia cintai. Sampai akhirnya hubungan terlarang antara ibu dan anak pun terjadi, seperti pada film kali ini yang berjudul Worm. Bercerita tentang dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, yang tinggal di daerah pesisir pantai. Anak kecil laki-laki itu bernama Tommy. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Sedangkan anak kecil perempuan bernama Rebecca. Ia sendiri tinggal sementara bersama kakeknya, dikarenakan ibu Rebecca yang sedang sibuk mencari pekerjaan di negara Jepang. Tommy dan Rebecca sangatlah dekat. Mereka sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama. Hingga pada suatu hari saat mereka bermain bersama, Rebecca berkata jika dirinya akan pergi ke Jepang, di mana ibu Rebecca sudah mendapatkan pekerjaan di sana dan ia akan tinggal bersama ibunya di Jepang. Tommy pun merasa sangat sedih karena akan ditinggal oleh Rebecca. Rebecca berkata jika dirinya akan pulang untuk keberangkatannya esok hari. Saat Rebecca akan pulang, tiba-tiba Tommy mencium Rebecca. Rebecca pun merasa kaget. Lalu tanpa kata ia kemudian langsung pergi meninggalkan Tommy. Dan tibalah saat dimana Rebecca harus pergi ke Jepang. Seiring berjalannya waktu, 12 tahun pun sudah berlalu. Rebecca memutuskan untuk kembali ke rumah kakeknya meskipun sang kakek telah meninggal dunia. Rebecca memutuskan kembali karena ia sangat rindu kepada teman kecilnya, yaitu si Tommy. Rebecca juga memutuskan untuk tinggal di sana selamanya. Lalu Rebecca mencoba pergi ke rumah Tommy. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan ibu Tommy. Namun ibu Tommy mengatakan jika Tommy telah memiliki rumah sendiri dan ia tinggal tidak jauh dari rumah orang tuanya. Kemudian Rebecca pergi ke rumah Tommy. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita, yang ternyata wanita itu adalah pacar Tommy yang bernama Rose. Lalu tiba-tiba dari arah belakang muncul seseorang yang ternyata itu adalah Tommy, teman kecilnya waktu dulu. Mereka berdua pun kaget setelah tahu bahwa diri mereka masing-masing telah tumbuh dewasa. Saat makan siang bersama, mereka pun terlihat asik bercerita satu sama lain. Terlihat Rose yang dicueki oleh Tommy. Lalu ia pun memilih pergi dari sana. Mereka berdua pun seakan tak peduli dengan kepergian Rose dan tetap melanjutkan obrolan mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka sering menghabiskan waktu bersama, seperti yang mereka lakukan di waktu mereka kecil. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Hubungan mereka pun semakin dekat, layaknya sepasang kekasih. Di suatu hari, Tommy mengajak Rebecca untuk pergi jalan-jalan. Mereka pun pergi dengan mengendarai sebuah mobil. Saat di tengah perjalanan, Rebecca meminta Tommy untuk berhenti karena ia ingin buang air kecil. Akhirnya mereka pun berhenti di pinggir jalan. Lalu Rebecca keluar untuk buang air kecil. Namun entah apa yang akan dilakukan Tommy, ia pun juga keluar dari mobil. Dan tiba-tiba saja terjadilah. Kejadian itu membuat Tommy meninggal saat itu juga. Rebecca terlihat sangat terpukul melihat kejadian yang menimpa Tommy. Ia hanya bisa terdiam merenungi kejadian yang baru saja terjadi. Sungguh kejadian yang amat sangat menyedihkan bagi Rebecca. Lalu kemudian jasad Tommy pun dimakamkan di area sekitar tempat tinggalnya. Hari-hari Rebecca pun terasa sangat sepi tanpa adanya sosok Tommy. Di suatu ketika Rebecca mengundang orang tua Tommy. Di sini ada hal yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Rebecca. Rebecca menawarkan sebuah praktik replika genetik yang dilakukan sebuah klinik ilegal yang terletak di pusat kota.
Replika genetik itu bisa membuat Tommy lahir kembali hanya dengan mengambil sebagian DNA dari jasad si Tommy. Namun di sini ibu Tommy menolak tawaran Rebecca karena ia merasa itu adalah hal yang tidak lazim. Ibu Tommy sendiri sebenarnya sudah mengikhlaskan kepergian anaknya Tommy. Dan keesokan harinya ayah Tommy mengajak Rebecca untuk bertemu. Dan di sini ternyata ayah Tommy memberikan izin kepada Rebecca untuk melakukan tindakan replika genetik tersebut, dikarenakan ayah Tommy ingin melihat anaknya lagi. Sebelum Rebecca pergi, ayah Tommy mengingatkan kepada Rebecca kalau ia masih bisa berubah pikiran jika ia mau. Ayah Tommy juga mengatakan jika dirinya akan pindah jauh dari rumahnya sekarang. Akhirnya Rebecca pun pergi dan melakukan praktik ilegal itu. Saat di sana, tanpa disengaja, Rose yang kini sudah menjadi mantan Tommy, ternyata dia bekerja di tempat tersebut dan dia melihat Rebecca. Beberapa bulan telah berlalu. Ternyata praktik tersebut berhasil sampai akhirnya gen yang dihasilkan dari DNA Tommy berbuah hasil. Akhirnya Rebecca pun melahirkan seorang anak dan memberi nama yang sama, yaitu Tommy. Kini Tommy pun mulai tumbuh besar dan normal layaknya anak pada umumnya. Tommy juga memiliki wajah dan sifat yang sama persis dengan Tommy yang dulu. Tommy juga bermain bersama anak-anak yang lain dengan normal layaknya anak kecil pada umumnya. Lalu di suatu hari saat Tommy sedang bersepeda dengan Rebecca, mereka bertemu dengan Rose, mantan Tommy dulu. Dan ternyata Rose sedang berbincang dengan ibu dari anak-anak temannya Tommy. Dan disinilah masalah mulai muncul. Rose bilang kepada ibu dari anak-anak temannya Tommy bahwa si Tommy ini adalah replika genetik dan bukan anak hasil dari Rebecca dan Tommy yang dulu. Hal itu membuat ibu dari anak-anak temannya Tommy menjadi takut dan membuat Tommy dijauhi oleh teman-temannya. Akhirnya Rebecca memilih untuk pindah jauh dari rumah sebelumnya untuk menemukan hidup yang baru bersama dengan Tommy. Tommy juga mendapatkan teman baru di tempat tinggalnya sekarang. Tahun demi tahun pun Rebecca dan Tommy lalui. Hingga sekarang Tommy pun sudah tumbuh dewasa, di mana ia masih sama memiliki wajah yang sama persis dengan Tommy yang dulu. Sekarang Tommy pun sudah mempunyai seorang kekasih yang cantik bernama Monica. Hal inilah yang ditakuti oleh Rebecca. Di saat Tommy tumbuh besar, Tommy akan meninggalkannya lagi. Di suatu hari, Rebecca semakin takut jika Tommy akan meninggalkannya lagi. Hal itu membuat Rebecca pun masuk ke kamar Tommy, di mana Tommy yang terlihat masih tertidur. Tiba-tiba Rebecca menyelimuti Tommy dan ia juga ikut tidur di samping Tommy. Tommy yang mengira itu pacar Tommy, ia pun langsung memeluknya. Namun saat diketahui ternyata itu adalah ibunya, Tommy pun langsung beranjak dari kasur tersebut. Lalu tiba-tiba Monica datang dan ingin melakukan bercocok tanam dengan Tommy, yang padahal ada Rebecca di balik selimut. Lalu pada suatu ketika Rebecca terkejut karena kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah ibu dari Tommy yang dulu. Ibu Tommy pun kaget dan terus menatap replika genetik dari anaknya sendiri. Tommy pun bertanya kepada Rebecca siapa wanita itu. Namun Rebecca menyuruh Tommy untuk masuk ke dalam rumah, sementara ibu Tommy yang dulu pergi meninggalkan tempat itu. Tommy sendiri makin merasa bingung dan penasaran dengan wanita tadi. Namun Rebecca sendiri tak memberitahu siapa wanita itu. Saat mereka sedang melakukan makan bersama, di sini Tommy sangat merasa marah kepada Rebecca. Rebecca juga merasa sangat bingung bagaimana ia menjelaskan kepada Tommy. Dan mau tidak mau Rebecca harus memberitahu semua rahasia yang selama ini telah dipendamnya. Rebecca pun menunjukkan semua foto-foto Tommy yang telah meninggal kepada Tommy yang sekarang. Akhirnya Tommy mengetahui bahwa dirinya adalah replika genetik dari Tommy yang telah meninggal. Tommy sangat marah dan bingung karena ia tidak tahu siapa Rebecca. Dia juga tidak tahu dirinya sendiri, dan dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya dalam hidupnya sekarang. Dan entah apa yang ada di pikiran Tommy sampai tiba-tiba ia dan Rebecca bercocok tanam. Namun di sini Rebecca telah merasa puas karena ia akhirnya bisa membuat Tommy yang dulu sangat ia cintai bisa kembali lagi di sisinya.
Tapi berbeda dengan Tommy pun akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Rebecca. Rebecca pun ikhlas meski ia harus merasakan kesedihan itu terulang lagi, karena pada akhirnya ia ditinggalkan lagi oleh Tommy untuk kedua kalinya, bahkan untuk selamanya. Sebelum Tommy pergi, ia hanya mengucapkan ucapan terima kasih kepada Rebecca, dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di cerita film selanjutnya.